Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari yang terang benderang dan akan kita hadapi nanti pada bulan Ramadan, ya, mendekati bulan Ramadan ini banyak hal yang perlu kita persiapkan, terutama adalah selalu mengingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu bersabar kepada Allah, terutama dalam hal pengendalian diri di dalam kehidupan ini. Nanti akan kita dapati pada bulan Ramadan, yaitu saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, itu level yang tertinggi adalah pengendalian diri, sabar, doa dan tawakal. Jamaah di sini, jamaah di media sosial, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Semoga kita nanti bisa menemui bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terlihat semuanya. Kemudian wabah penyakit COVID yang hampir 2 tahun ini bisa hilang musnah dari negara Republik Indonesia, di kampung kita, di keluarga kita, tidak kena penyakit yang namanya COVID itu ya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, hidup kita itu penuh dengan lika-liku. Kita lahir di tempat mana kita tidak tahu. Siapa ibu kita, bapak kita tidak tahu. Akhirnya kita di dalam kandungan ibu masing-masing atau punya anak masing-masing yang sebagai ibu, kemudian jadi bapak ya punya anak masing-masing. Semua itu tidak diketahui, dan alhamdulillah yang mempunyai anak. Ada beberapa yang tidak mempunyai anak, tidak punya keturunan. Maka banyak hal yang perlu kita persiapkan di dalam kehidupan ini, terutama yang sudah dewasa, yang sudah menjadi ibu bapak, yang sudah menjadi orang tua, mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Jamaah di sini, jamaah media sosial, maka perlu dipersiapkan. Kalau sudah dewasa, maka kita harus mengerti bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan, kita punya yang menciptakan kita. Maka keinginan Tuhan itu satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hanya itu saja. Ya, Allah itu menginginkan makhluknya hanya untuk menurut perintah Allah, ibadah. Tidak jin, tidak manusia, semua ibadah. Untuk malaikat kenapa kok tidak disebutkan di Al-Quran? Karena dari awal bahwa malaikat itu manut menurut, maka yang tidak manut menurut itu jin dan manusia. Dan manusia sebagai khalifah itu diberi amanah untuk mengelola alam semesta ini, bumi ini, yang sekarang kita di bumi, dan diberi oleh Allah petunjuk, yaitu kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, itu Taurat. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Dawud diberi mushaf. Kitabnya namanya Zabur. Kemudian beberapa tahun, ratusan tahun kemudian, kitab itu muncul lagi, yaitu namanya Injil.
Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ratusan tahun kemudian ada seorang nabi yang suci namanya Nabi Muhammad, ya, itu diberi kitab namanya Al-Quran. 4 kitab itulah yang menjadi petunjuk manusia di muka bumi untuk mengelola bumi ini sebaik-baiknya. Kenapa bumi ini tidak baik dan rusak? Kenapa dari dulu sampai sekarang rakyat Indonesia tidak adil, sejahtera, dan makmur? Karena pemerintahannya mungkin lupa terhadap sumpahnya bahwa dia harus mengelola kehidupan ini, kehidupan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berdasarkan Pancasila. Yaitu mungkin lupa, ya. Mungkin lupa pemerintahannya. Tapi yang pasti manusia semuanya itu diharapkan oleh Allah untuk menyembah Allah, mengelola bumi ini, menjadi khalifah, ya. Maka kita harus banyak belajar. Yang pertama, belajarlah tentang tauhid, yaitu mengenai pengesaan Allah. Maka di situ ada akidah, ya, akidah, iman, keimanan. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama ada Allah dulu, ya, la ma'budallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, ya. Dimintai pertolongan, dimintai apa saja. Kalau sudah mengatakan Allah Tuhan kita, maka kita harus yakin bahwa yang kita mintai itu hanya Allah. Jangan minta kepada kuburan agar kaya raya, jualannya biar laku keras, maka minta kepada manusia yang tidak pernah menyembah Tuhan, menyembah Allah. Minta kepada kuburan, musyrik, tidak boleh. Kalau kerja normal saja. Makanya saya mempunyai teori normal, ya. Normal hidup, kita lakukan kehidupan ini normalnya saja. Kalau kerja ya kerja, kalau nggak mendapatkan rezeki ya mencari. Jangan mencari rezeki berhubungan dengan jin. Jangan, ya berhubungan dengan manusia. Manusia kalau berhubungan dengan jin, nggak normal wi, teke, ya. Otaknya tidak normal itu, gila dia, gila harta, pengen kaya cepat, dia berhubungan dengan jin, minta kepada jin, minta kepada danyang, minta kepada, itu dosa besar, itu akan diberi oleh Allah balasan di neraka jahanam, musyrik, ya. Maka belajarlah tentang tauhid. Yang kedua, belajarlah tentang ibadah. Ibadah itu 5 waktu sholat, ibadah mahdohnya, ya, terutama cirinya orang Islam dan tidak itu sholat 5 waktu, sholatnya jelong-jeling, ya, tidak boleh. Itu namanya sombong kalau tidak menyembah Allah, ya. Kemudian melaksanakan apa? Mahdoh apa saja setelah syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji, ya. Kemudian yang selanjutnya belajarlah akhlakul karimah, perilaku. Innama bu itu liutamima makarimal akhlak, ya. Tidak aku tidak diutus hanya innama bu itu sesungguhnya tidak diutus aku kecuali untuk menyempurnakan akhlak, ya. Manya manafi, ya. Innama bu itu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya siapa? Manusia. Maka Allah memberikan utusannya Nabi Muhammad itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena saat ini akhlaknya manusia bagai binatang, ya, tidak tahu ini apa yang dilakukan dan sebagainya. Bedanya binatang atau hewan dengan manusia itu apa? Beribadah, ya. Jamaah di sini, jamaah media sosial, ibadah. Makanya kita laksanakan ibadah dengan
sebaik-baiknya. Kemudian kita harus belajar yang keempat, muamalah. Muamalah itu kehidupan sehari-hari, jual beli, berdagang, utang piutang, itu muamalah. Maka kita sebagai khalifah di muka bumi yang harus kita lakukan adalah banyak belajar mengenai tauhid, ya tauhid. Nanti isinya akidah, ibadah, ya. Belajar tentang ibadah. Yang kedua itu, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah. Maka kalau 4 hal itu dipelajari, insya Allah Allah akan menjadikan kita manusia yang cukup tangguh untuk menjadi khalifah atau pengatur bumi ini, pengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau menanyakan khalifah. Jadi khalifah yang harus dilakukan apa? Jadi khalifah harus banyak belajar dan mempraktekkan, ya. Jangan kita ogah-ogahan untuk mengelola bumi ini. Bumi yang rusak harus diperbaiki, jangan merusak, ya. Hanya untuk harta benda sementara saja merusak, jangan. Ya, dosa besar. Apalagi jangan mendekati kemusyrikan. Ya, jangan musyrik. Rugi kalau musyrik. Silakan, ada pertanyaan? Jamaah di sini tidak ada ya? Ada enggak? Wonten. Ada enggak? Ada. Jadi nanti kita akan melaksanakan ibadah puasa, perbaiki dan kita pelajari apa yang harus kita lakukan pada saat akan menghadapi puasa. Kalau sudah masuk puasa, maka kita harus mengendalikan diri kita dalam hal perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Membatalkan puasa secara hakiki dan secara realita. Hakiki itu apa? Pahalanya tidak aneh. Hakiki, maka berkata yang baik, jangan ghibah, jangan berkata kotor, jangan marah, nanti pahalanya hilang, ya. Maka ibadah puasa harus kita perbaiki, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, bila tahu badaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.